Pemirsa, pagi tadi Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Ini adalah Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa yang hadir sebagai terlapor dalam kasus dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Dr. Tifa mengaku dicecar 68 pertanyaan. Namun Dr. Tifa tidak menjawab semua pertanyaan itu karena penyelidik tidak bisa memperlihatkan fisik ijazah Jokowi. Selain itu, Dr. Tifa juga mempertanyakan keabsahan para pelapor. Bukan Pak Joko Widodo yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan, ya kan? Makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu, kita nggak bilang. Ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya kepenginnya satu, ijazah aslinya ada, oke, kita akan melangsungkan klarifikasi ini. Kedua, orang-orang ini mana, siapa mereka, kan saya mau tanya dulu itu. Tadi disampaikan nggak Bu? Nggak disampaikan, kan keabsahan mereka itu apa? Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Naik ke penyidikan. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan kawan-kawan menyerahkan hasil analisis ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Sementara itu kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada TPUA dan kubu Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis telah menyerahkan hasil analisis teknis mereka terhadap keaslian ijazah Joko Widodo ke Barreskrim Polri. Roy Suryo berharap analisis tersebut dapat mengubah hasil penyelidikan yang telah dilakukan Barreskrim Polri. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan untuk ini bisa diterima dan bisa mengubah ya apa yang kemarin terjadi. Sementara kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada tim pembela ulama dan aktivis dan kubu Roy Suryo. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Yakub berharap hasil penyelidikan sebelumnya terkait kasus ijazah tidak dipertanyakan lagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani Iriansah, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Dan Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau serta aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kompolnas menyebut pembanding tidak hanya ijazah namun semua berkas. Ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Lah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Lah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Lah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak? Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak. Atau pakai pakai SOE, pakai SU, itu juga dicek. Analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menggugurkan gugatan perdata terkait perkara ijazah Jokowi yang diajukan penggugat. Majelis Hakim bersikeras tidak memiliki kewenangan mengadili gugatan perdata keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya.
Sehingga dengan ada putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu. Di sisi lain, putusan majelis hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro, mengatakan Joko Widodo memiliki tim khusus untuk isu ijazah palsu. Berikut cuplikan perbincangan Norman Hadinegoro dalam podcast Sindo News To The Point aja. Apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung. Setengah bulan yang lalu. Setengah bulan lalu. Sempat ngobrol. 1 bulan yang lalu. Sempat ngobrol juga nggak misalnya, Pak Norman ini kenapa sih saya kok diserang sono sini ini? Suka ada surat-surat gitu nggak? Kalau pas ketemu. Malah kita piara. Oke. Oh gitu. Oh iya. Oke. Saran Pak, ini ke kita. Gimana? Contoh misalnya kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu kan nyurahnya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja. Yang penting saya naik. Oke. Jadi sengaja dibelah biarkan naik aja. Oke. Nah, makanya kayak susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai terus ada biarin aja. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Oke. Satu membackup Pak Prabowo. Lu jalan terus, gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya yang itu. Iya dong. Oke. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh, dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Oke. Dengan wakil presidennya yang jaga di Indonesia, ya kan nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini satu contoh gitu loh. Nah, jadi Pak Jokowi itu sudah menyiapkan diri pasang badan untuk Prabowo. Oke, sebentar Bang. Tadi kan ada 2, 1 pasang badan. Yang kedua apa itu? Yang itu tadi dipelihara untuk biar dalam tanda kutip Pak Jokowi tetap ada terus di obrolan atau bagaimana? Oh tidak. Pak Jokowi itu udah skala internasional lah. Nggak perlu dia pasang badan untuk kepentingan yang pembangunan yang sudah dia laksanakan harus berkelanjutan. Ini harus lestari, dijaga. Kerja aja yang bagus. Ya, jeleknya dikasih ke saya aja. Karena saya sudah terbiasa dihina, terbiasa saya dicaci maki. Oke, itu kan yang pasang badan yang pertama. Yang kedua itu apa, Bang? Dan tadi Pak Jokowi ini ada 2 kan? Bang Norman bilang yang pertama pasang badan, termasuk penjelasan itu tadi. Yang kedua kira-kira apa? Pak Jokowi dengan isu-isu macam-macam ini. Gimana ya? Susah juga saya menjelaskan. Tadi sudah ada idenya. Tadi kalau nggak salah sebutnya biar malah justru saya disebut terus gitu. Ratingnya naik. Enggak, saya tanya tentang Amin Rais. Oh ya, yang nyerang terus. Pak itu gimana Amin Rais? Biarin aja. Ya kan, lucu-lucuan aja deh. Yang benar. Betul. Saya sering tampilin Amin Rais. Amin Rais itu lagi mau merebut gantiin Gibran, kan ketawa semua orang kan. Nah yang sekarang jangan, ini sama nggak, ijazah kan ternyata Pak Jokowi nggak nanggepin, secara langsung kan nggak mau nanggepin kan, tapi diam-diam kumpul dan sebagainya. Apakah juga sama perlakuannya dengan ketika Amin Rais itu? Ada pernah bisik-bisik itu nggak? Biarin aja itu paling juga sama kayak Amin Rais itu. Kira-kira? Enggak, gini ya, saya tanya langsung. Iya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka itu. Tim khusus untuk? Iya, masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar jangkauan, iya. Biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti.
Oke. Tidak ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya. Wow. Makanya ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang melola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Lu punya gawe nih temen nih. Iya. Biar rame ya. Supaya nyaman gawenya, kita bikin isu beginian. Ini biasa. Menarik pemirsa ya, katanya ada tim khusus untuk memelihara isu. Apakah benar demikian? Lalu siapa yang membuat isu ijazah ini dan siapa pula yang berselancar di atas gelombang ijazah ini? Kita bahas selengkapnya bersama Waketum Jokowi Mania San Salvator, pegiat media sosial Edi Mulyadi, dan pengamat politik Pangi Syarwi. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Yudi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah berbagi, bersedia hadir di Sindo Prime melalui via Zoom ini. Bang San Salvator, tadi kita sama-sama sudah dengar informasi yang disampaikan oleh Pak Norman Hadinegoro, Ketua Pernusa. Saya mungkin mengutip sedikit saja di ujung tadi mengenai ada tim khusus Pak Jokowi. Biarkan saja isu Amin Rais yang tetap menekan Pak Jokowi ataupun juga tentang isu ijazah yang sekarang juga sedang ramai. Karena itu justru menaikkan rating. Ya kalau tidak ada isu dibikin isu lah. Hal-hal yang seperti itu Bang San Salvator yang ingin kami tanyakan. Benarkah demikian Pak Salvator? Selamat malam Mas Yudi. Ya. Perihal yang disampaikan bahwa itu dikelola timnya Jokowi. Seperti diketahui ijazah palsu ini bukan narasi politik lagi. Ini sudah masuk ke perkara hukum. Di mana langkah-langkah hukum sudah dijalankan dan sedang dijalankan. Apa buktinya? Buktinya dilaporkan ke Mabes Polri terkait ijazah palsu. Kemudian ada laporan polisi terhadap Mas Roy dan kawan-kawan yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Presiden Jokowi pada saat itu, dan sampai hari ini beliau masih menindaklanjuti terkait laporan polisi itu. Ini membuktikan bahwa persoalan ijazah itu tidak ada dimainkan atau dikelola oleh timnya Jokowi. Justru ini adalah poin peluru yang berkali-kali diserang. Namun pada saat itu beliau masih menjabat sebagai presiden. Yang mana hari ini beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden, dan langkah hukum itu pun diambil. Agar apa? Agar ini menjadi pembelajaran hukum terhadap kita semua bahwa hak-hak individu itu perlu dijaga. Sebab hak politik dan hak hukum terhadap perorangan itu juga ada dibatasi juga. Nah, isu yang baru dibangun ini adalah isu-isu yang mana persoalan tadi yang saya sampaikan di awal terkait ijazah palsu itu, kemudian itu menjadi bola salju menggelinding diri sendiri yang harusnya menguntungkan sebagai mereka yang menyerang, ujungnya ke sini, akhirnya itu merugikan mereka. Kemudian hari narasi ini dibangun seakan-akan pihak yang dirugikan itu Jokowi mengelola terkait isu ijazah palsu. Saya pikir jauh lah dari hal itu. Karena buktinya langkah hukum itu dilakukan. Berarti begini Pak San Salvator, ini misalkan tentang kita mengerucut ijazah Pak Jokowi yang kerap dituding palsu begitu. Pak San Salvator dan teman-teman yang katakanlah dalam hal ini terus mensupport Pak Joko Widodo, tidak ada sama sekali perintah untuk tetap bela kami atau tetap sampaikan bahwa ijazah ini asli terus menerus atau seperti apa? Apakah tidak ada arah untuk bisa membuat isu ini semakin besar atau seperti apa? Pembicaraan kita tidak langsung ke poin bahwa ini harus dibela, ini harus dijaga. Tidak, itu adalah persoalan bagaimana kita konsisten dalam perjuangan kita. Tidak ada hubungannya dengan perintah dan memerintah, tidak ada, jauh dari hal itu. Kita fokus kepada persoalan bahwa ini adalah semakin kesini terlihat ini sebagai pola kriminalisasi. Itu yang kami, saya pikir itu. Kebanyakan pemimpin negara kan memiliki tim khusus ya untuk membangun citra dan mengelola isu begitu. Nah Pak San Salvator, Pak Jokowi ini punya tim komunikasi presiden saat itu. Apakah masih dipakai hingga sekarang ya Pak? Beliau sudah tidak menjabat
kemudian beliau memilih di pinggiran kota, ya hari ini beliau warga biasa, bukan sebagai pejabat negara. Elemen-elemen negara yang berhubungan dengan presiden sudah ditinggalkan. Dengan adanya informasi ini, saya supaya lebih clear ya Pak San Salvator, saya akan baca beberapa komentar netizen. Salah satunya adalah ini. Biasanya Pak Jokowi diam saja, tapi saat ini mulai berani melaporkan Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Pak Rismond. Apakah ini jangan-jangan isu yang dipelihara untuk exposure katanya? Berarti adalah tuduhan yang tidak berdasar, Pak San Salvator? Itu kan analisis liar yang dimainkan, kita nggak tahu siapa yang menyatakan itu. Tapi pada intinya bahwa orang mengatakan apapun dengan pertimbangan apapun, kalau itu menguntungkan dia kan kita tidak bisa melarang. Namun poinnya di sini perlu kita ketahui bahwa beliau tidak pernah memerintahkan secara langsung untuk mengatakan bahwa ini A dan ini B, enggak, jauh dari hal itu. Kita konsisten dengan perjuangan kita yang dimana yang dilakukan oleh teman-teman yang menyatakan ini palsu, yaitu persoalan yang memecah belah bangsa. Nah, kita berada di situ, jangan sampai isu ini mengarah kepada perpecahan bangsa. Karena ini polemiknya jadi berpola terhadap orang yang mendukung dan yang tidak mendukung, akhirnya membenci, dan yang mencintai di situ akhirnya dipola. Nah, kemudian hal yang ini dimanfaatkan benar oleh orang-orang yang mana kita ketahui mereka berkali-kali mencoba menyerang dengan hal yang sama. Nah, isu mengenai ijazah ini kan tidak tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kan dibiarkan saja. Itu dengan pertimbangan satu hal, clear pertimbangan itu adalah beliau masih menjabat sebagai presiden, pejabat publik murni, tokoh Indonesia. Hari ini kan beliau warga biasa, sama seperti kita. Nah, ketika dia pinggir kembali ke kampungnya, hak hukumnya itu personal, pribadi, bukan sebagai pejabat negara. Makanya langkah hukum pun itu dilakukan agar apa? Agar hak hukumnya bisa dilindungi juga. Saya pikir itu. Berarti saya bisa simpulkan, Pak San Salvator, bahwa tidak ada grand design dari apa yang terjadi saat ini. Ini adalah murni karena Pak Jokowi merasa dirugikan dan sudah masuk ranah hukum, maka itu yang ditindaklanjuti. Begitu, Pak San Salvator. Itu poinnya. Itu. Baik, saya ke Pak Edi Mulyadi. Ketika saya tadi menelpon dan ngirim WA ke Pak Edi Mulyadi ya, dan langsung minta beritanya yuk tadi yang saya dengar tadi ketika Pak Edi hubungi saya gitu. Ketika saya kirimkan, yang ingin saya tanyakan, apakah ini pertama kali mendengar hal itu dan bagaimana tanggapannya Pak Edi? Ya, terima kasih. Saya ingin lihat dua relawan Joko Widodo ya, satu siapa tadi namanya? Norman, dan kedua Salvator tadi. Dua orang ini sama-sama diehardnya Joko Widodo. Tapi pada Norman, kalau kita lihat dari kutipan wawancaranya itu sangat mengalir, normal, wajar, apa adanya. Sementara yang disampaikan Salvator itu tertata, rapi, dibuat begitu, dan untuk menanggapi yang disampaikan Norman. Jadi pada dua laki-laki ini saya lebih percaya kepada Norman yang mengalir apa adanya, sementara Salvator itu penuh dengan defense, pembelaan dan sebagainya. Ya, itu singkatnya saya nggak percaya sama Salvator gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Norman mengakui bahwa Jokowi punya tim khusus untuk memelihara isu-isu termasuk pada kasus ijazah Joko Widodo. Ini kan menarik. Ini untuk rating, kata dia begitu ya, dalam salah satu bagiannya tadi. Wah, ini menarik sekali, dan menurut saya ini bukan fitnah, bukan dugaan liar seperti yang disebut oleh Salvator tadi. Ini konfirmasi dari dalam, bos. Konfirmasi dari orang yang setengah bulan lalu, katanya tadi, bertemu langsung dengan Joko Widodo. Bertanya, gimana Pak soal Amin Rais? Oh, biarin aja, itu malah naikkan rating saya, lucu-lucuan saja gitu kan. Termasuk dalam hal ini. Jadi, mana yang lebih benar? Saya lebih berpendapat Norman yang lebih jujur, lebih benar. Sementara Salvator itu hal-hal yang untuk menutupi, ngeles, berkelit dan sebagainya. Pak Edi, memperkuat keyakinan itu apakah karena Pak Normannya lebih santai, cair, sementara yang lebih rapi, tertata, jadi lebih percaya yang santai, cair, apakah karena itu Pak Edi? Iya,
Salah satunya itu. Salah satunya saya baru 2 hari yang lalu satu forum dengan Norman di salah satu televisi swasta yang lain kan. Orangnya memang lebih apa adanya, lebih cair ya, lebih harus ketimbang tadi Salvatore yang sangat terasa sudah diatur, ditata rapi dan sebagainya. Tapi bagaimana yang diungkapkan, saya kira ini kalau buat saya orang beragama apalagi Islam, saya percaya ini tangan-tangan Allah yang bekerja. Tangan Allah bekerja bagaimana Jokowi berusaha menutupi begitu rupa, tiba-tiba dari lingkaran dalam sendiri dibuka. Ini loh, sesungguhnya kita sengaja mainkan supaya tetap ada dalam orbit perbincangan. Nah, masalahnya pada konteks ijazah ini yang dimainkan adalah tema-tema Jokowi dizalimi. Seperti yang disebut oleh Salvatore tadi. Dijalimi soal ijazahnya sebagai korban fitnah, dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Nah ini kan akan diharapkan bisa mengundang simpati rakyat bawah, ya, yang selama ini memang otaknya sudah dicuci. Ini kan kelemahan kita adalah kita punya ingatan pendek. Kita pernah marah dengan seorang, dengan kebijakan, tapi begitu diguyur sebentar dengan bansos, kemudian lupa lagi dan sebagainya. Nah ini juga ingin dibangun narasi bahwa ada konspirasi yang ingin menyerang Joko Widodo. Nah, Citra sebagai korban fitnah ini sangat berguna untuk menjaga tadi tetap di orbit selama menjelang 2029. Gitu, Yudi. Baik. Ini berarti Pak Edi saya harus ngobrolnya lebih cair ya. Nanti kalau saya ngomongnya terlalu rapi nggak dipercaya lagi Pak Edi. Itu bicara gestur, Bos. Izin Pak Edi, saya minta Bang San Salvatore untuk menanggapi. Silakan Pak San Salvatore. Persoalan kata, mimik muka, terus kemudian itu dicocokloki dengan kebenaran. Saya pikir itu juga salah, jauh lah. Kita ngomong apa adanya juga bahwa kita tidak diatur, tidak ada narasi seperti itu, malah kita yang jadi korban, Bapak Jokowi yang jadi korban, malah kok seakan-akan dia jadi pelaku gitu. Nah ini juga teori yang terbalik, kontradiktif. Dulu diserang habisan, diserang Jokowi habis-habisan, sekarang malah dia yang korban, kok jadi seakan-akan dia pelakunya gitu. Kan nggak masuk akal, ini kontradiktif gitu loh. Pak San Salvatore, ada satu hal yang saya ingin minta tanggapi juga yang disampaikan Pak Edi tadi adalah ini dari orang dalam yang pernah dekat dan ngobrol dengan Pak Jokowi langsung mengemukakan hal itu. Nah ini bagaimana membantahnya? Apa yang disampaikan bahwa ini grand design, ini menaikkan rating, emang sengaja itu? Yudi sebentar saya koreksi sedikit. Silakan Pak Edi. Norman tuh bukan pernah dekat ya, tapi masih dekat. Bahkan baru ketemu setengah bulan yang lalu. Jadi bukan pernah, masih dekat. Oke, gimana Pak San Salvatore? Silakan. Ya banyak orang yang mengatakan dekat, banyak banget yang mengatakan dekat, sering ketemu, dan kita nggak tahu pembahasan apa yang di dalam itu, apa rupanya intinya, ya kan kita nggak tahu ini dekatnya untuk bersahabat atau dekatnya untuk membuat informasi baru, membuat narasi baru yang kemudian itu menguntungkan kaum tertentu. Nah dekat atau nggak dekat, ya kita lihat aja track recordnya. Kan persoalan semua hari-hari ini ya masyarakat biasa yang pulang dari sawah itu mampir ke rumahnya foto ketemu, itu ketemu loh, bukan nggak ketemu. Jadi kalau ngomong ketemu apa nggak sama Bapak Jokowi yang hari ini beliau sudah pensiun, ya banyak yang ketemu. Jadi kalau misalnya berdasarkan itu mengasumsikan bahwa dia ketemu kemudian ngobrol perihal-perihal yang kemudian agak kita menjaga bahwa itu harusnya tidak ada pembicaraan seperti itu, mana mungkin. Jangan dasarnya hanya ketemu, informasinya tidak diperoleh sempurna, tidak komprehensif, kemudian itu dalilnya harus menjadi benar, nggak juga lah. Berarti dekat belum tentu kenal dekat begitu ya? Iya. Orang yang penerima yang mendapat ketemu minta foto. Baik, Pak Edi ada tanggapan Pak Edi, silakan. Iya. Saya setuju, dekat belum tentu dekat ya. Apalagi Salvatore mengatakan bahwa rakyat masih datang berkunjung.